Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam diskusi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada hari ini kita melihat bagaimana perkembangan ekonomi Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah ya. Nah, jadi kita sudah mendiskusikan perkembangan ekonomi Islam zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, dan juga Bani Umayyah. Nah, pada hari ini kita coba melihat apa yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini adalah sebuah kekhalifahan yang sangat menarik ya, karena masa pemerintahannya relatif panjang. Dan di masa Abbasiyah ini peradaban Islam itu berada di puncaknya. Nah, kita kenal bahwa pada masa Bani Abbasiyah, Baghdad itu menjadi ibu kota kekhalifahan. Dan ada seorang khalifah yang sangat terkenal yaitu Harun al-Rasyid. Nah, Harun al-Rasyid ini ada banyak kisahnya, termasuk kisah-kisah yang terkait dengan Abu Nawas, ya, 1001 malam. Ya ada sebuah perpustakaan yang sangat besar, Baitul Hikmah dan lain-lain. Ada banyak ilmuwan-ilmuwan juga yang lahir pada masa dinasti Bani Abbasiyah ini. Pemerintahan Bani Abbasiyah itu bermula dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Jadi sekitar 524 tahun ya. Jadi sangat panjang ini masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu. Karena itu sangat banyak sejarah yang bisa ditulis ataupun diceritakan. Dan terkait dengan ekonomi syariah juga ada banyak kemajuan-kemajuan yang dicapai dan juga ilmuwan yang berkontribusi di dalam pengembangan kekhalifahan dalam pengembangan tradisi ekonomi Islam ini. Khalifah Bani Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Ja'far al-Mansur ya. Abu Ja'far al-Mansur. Nah, beliau yang mendirikan Khalifah Abbasiyah dan kemudian ya meruntuhkan Bani Umayyah karena ada terjadi perebutan kekuasaan dan dilanjutkan oleh Abu Ja'far al-Mansur. Jadi nama Abbasiyah ini diambil dari nama paman Nabi ya, Abbas. Nah, Abbas bin Abdul Muthalib ya. Jadi ini garis keturunan mereka ditarik ke sana. Sehingga daulah ini dikatakan Abbasiyah. Khalifah yang paling terkenal, yang paling menonjol di dalam masa pemerintahan Abbasiyah adalah Harun al-Rasyid. Ya. Harun al-Rasyid ini dianggap sebagai masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah. Itu kemakmuran sudah sangat luar biasa dan harta kekayaan, harta Baitul Mal yang dikumpul oleh Harun al-Rasyid ini bisa bertahan sampai generasi terakhir Abbasiyah ya. Sampai ketika Abbasiyah ini diserang oleh Mongolia, kerajaan Mongolia, harta Harun al-Rasyid itu masih ada dan itu gemboknya saja itu harus diangkat oleh beberapa orang ya, kunci gudang kekayaannya itu. Nah, ibu kota ini dipindahkan ya, dari Kufah dipindah ke Baghdad. Nah, sebelumnya masa Bani Umayyah ibu kotanya di Kufah. Ketika Abbasiyah berdiri dipindahkan ke Baghdad ya. Nah, jadi Baghdad ini itu kan sentral kekaisaran ataupun kerajaan Persia ya. Nah, Persia dulu berdiri di wilayah Iran sekarang ya, Parsi. Nah, jadi peradaban Islam sudah berpindah ke sana, ke Baghdad, Irak ya. Nah, jadi di sini ada banyak hal yang kemudian diadopsi oleh peradaban Islam ya, dari peradaban Persia sebelumnya. Contohnya terkait dengan sistem birokrasi. Nah, sistem birokrasi karena masa Persia itu pencatatan birokrasi sudah sangat bagus dilakukan ya, birokrasi pemerintahan. Jadi di situ diadopsi oleh Bani Abbasiyah. Kemudian di sini dilakukan sistematisasi dan ya sedikit modernisasi ya, khususnya terkait dengan pencatatan, pelaporan
kekayaan negara. Jadi pada masa Bani Abbasiyah ini juga sudah ada sekretaris negara. Jadi katib ya yang menulis segala hal ihwal negara. Nah, jadi sudah ada sekretaris negara yang sebelumnya belum ada. Kemudian dibentuk pemisahan antara eksekutif dan yudikatif. Jadi sudah ada seperti Dewan Syura yang akan mengawasi jalannya roda pemerintahan oleh eksekutif. Kemudian ada juga wazir-wazir ya, menteri-menteri dengan berbagai pos dan bahkan karena wilayahnya sudah sangat luas ya, itu juga dibentuk barid ya, ini jabatan pos. Jadi untuk pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain, kemudian pengiriman surat dan lain sebagainya, sudah ada jabatan yang melakukan ini. Nah, selanjutnya kekhalifahan Bani Abbasiyah ini perluasan wilayah dilakukan dengan sangat luar biasa, sudah sampai mencapai perbatasan dengan Eropa. Karena di akhir Abbasiyah mereka sudah mulai bertempur dengan batas-batas wilayah Romawi yang dikuasai oleh Konstantinopel. Konstantinopel yang pusatnya itu di Istanbul. Nah, mereka sudah mulai berhadapan dengan kekuatan Kristen di perbatasan sana. Jadi Istanbul itu sendiri kan perbatasan antara Asia dengan Eropa ya. Jadi Islam sudah mulai merambah ke wilayah Eropa. Kalau Asia Tengah memang sudah sejak dari zaman Bani Umayyah ya. Asia Tengah, Kazakhstan, Turkistan, Uzbekistan itu semua sudah Islam ya. Pendapatan negara, nah ini yang luar biasa, pendapatan negara ini karena perluasan wilayah yang sudah sangat luar biasa. Jadi setiap perluasan wilayah kan ada perang ya, melalui perang. Nah, ketika perang inilah harta kekayaan, harta rampasan perang itu sangat banyak dan itu semuanya diangkut ke Baghdad ya. Sehingga Baghdad menjadi sebuah kota yang metropolitan yang sangat besar dan ya gemerlap ya, sangat gemerlap. Jadi puncak kemajuan dunia waktu itu ada di Baghdad. Nah, tapi itu akhirnya menjadi faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah ini melemah. Karena ketika peradaban kita sudah berada di puncak, maka orang-orangnya juga ya semangat berjuangnya sudah tidak ada lagi. Jadi semangat menikmati ya, semangat menikmati, kemudian berfoya-foya. Nah, akhirnya mereka tidak ini lagi ya, tidak ada semangat untuk berjuang dan kemudian kerajaan Bani Abbasiyah ini menjadi lemah ya. Nah, ini yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah sehingga tentara Mongol dari Mongolia ya, Mongolia ini ya perbatasan dengan wilayah Cina hari ini. Dan mereka itu kelompok yang tidak ada istananya ya, hanya sekedar tenda-tenda. Tapi kemudian dipimpin oleh Genghis Khan ya, berhasil membentuk sebuah pasukan tempur yang sangat luar biasa dan akhirnya mereka melakukan penyerangan-penyerangan ke seluruh wilayah kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya. Sampai akhirnya mereka pergi ke Baghdad dan menaklukkan kerajaan Bani Abbasiyah. Nah, akhirnya Bani Abbasiyah pun runtuh ya. Ketika Mongol datang itu sangat luar biasa kekayaan yang ada di wilayah di Baghdad itu, dan yang sangat menyedihkan kita adalah perpustakaan di Baitul Hikmah itu yang ada bukan ribuan, ratusan ribu buku yang ada di sana karena sangat giat para ulama ilmuwan kita waktu itu ya untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan ilmu. Nah, buku-buku di Baitul Hikmah itu semuanya dikeluarkan, kemudian dicampakkan ke sungai Tigris ya, sungai Efrat dan Tigris yang ada di yang membelah kota Irak itu. Jadi buku-buku itu dicampakkan ke sungai dan bisa dilalui oleh kuda karena saking banyaknya buku itu. Dan airnya juga berubah menjadi hitam karena tinta ya. Jadi banyak sekali karya-karya ilmuwan kita yang hilang, yang lenyap ya, yang tidak ada lagi. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan sejarah kelam ya.
Tetapi nanti akhirnya kan Mongol ini juga kalah oleh pasukan Turki Utsmaniyah. Nah, Turki Utsmaniyah berhasil mengalahkan Mongol. Kemudian nanti dibentuklah sebuah kekhalifahan baru yang bernama Utsmaniyah. Nanti kita akan cerita di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian juga Mongol yang kalah ini nanti kemudian mereka juga akan masuk Islam ya, masuk Islam dan mengembangkan wilayahnya di wilayah-wilayah sekitar Kazakhstan, Uzbekistan itu Kirgistan ya. Mereka mengembangkan wilayah sampai ke sana bahkan sampai ke India. Nah, jadi itu sekitar perkembangan ya, apa yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah ya. Kalau kita lihat pemikir-pemikir yang lahir di masa Bani Abbasiyah ini, sangat banyak tokoh-tokohnya. Ya. Bahkan ada buku-buku khusus yang menulis tentang ekonomi, ya, seperti misalnya Yahya bin Adam, Kitab Al-Kharaj, ya. Kemudian Abu Ubaid, Kitab Al-Amwal. Kemudian Haris Al-Muhasibi, Kitab Al-Makasib. Ya. Nah, ini Kitab Al-Makasib ini kitab tentang kerja. Jadi ada berbagai macam jenis pekerjaan, pembagian pekerjaan ya, ataupun division of labor itu diterangkan di dalam kitab Haris Al-Muhasibi ini. Kemudian ada kitab Ahkam Sultaniyah tentang pemerintahan, pendapatan dan belanja negara. Itu ditulis oleh Imam Mawardi. Ya. Imam Mawardi ini ada satu lagi buku yang bernama judulnya adalah Kitab Adabud Dunia Waddin, adab dunia dan agama. Nah, ini menerangkan bagaimana penyatuan antara kemakmuran duniawi dan kesejahteraan ukhrawi. Kemudian ada Nizamul Mulk. Ini menulis buku Siasat Nameh ya. Kemudian ada ilmuwan juga yang bernama Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menulis kitab Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah. Ini kitab tentang politik ekonomi ya. Politik ekonomi bagaimana sebuah pemerintahan bisa memanfaatkan dana-dana penerimaannya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian Ibnu Taimiyah menulis juga sebuah buku yang diberi judul Al-Hisbah. Al-Hisbah. Al-Hisbah ini lebih pembahasannya kepada mekanisme pasar ya. Jadi ada wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah ini untuk mengawasi pasar agar di pasar ini berlaku praktek-praktek yang sesuai dengan syariah. Tidak berlaku kecurangan, ya, penipuan, penimbunan, ataupun eksploitasi. Jadi ada lembaga khusus yang mengawasi ini yang diberi nama Wilayatul Hisbah. Nah, kemudian Asy-Syatibi menulis buku Al-Muwafaqat. Ya. Al-Muwafaqat ini menceritakan tentang maqasid syariah, tujuan-tujuan syariah. Ya. Tujuan-tujuan syariah. Nah, itu termasuk dalam hal ekonomi. Ada beberapa tujuan syariah dalam hal ekonomi. Kemudian Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun menulis kitab Muqaddimah. Nah, jadi itu diantara ilmuwan-ilmuwan yang hidup ya pada masa Bani Abbasiyah dan mereka berkontribusi di dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam karena buku-buku ini ada kaitannya dengan ekonomi yang kita pelajari hari ini. Ya. Teori harga ada di sini, teori permintaan dan penawaran ada didiskusikan, ya. Penerimaan dan pendapatan negara juga ada. Nah, ya. Kemudian pajak, ya. Pajak juga didiskusikan di sini. Jadi ada sangat banyak topiknya dan sangat beragam. Nah, ini menjadi khazanah kita untuk kita gali kembali ya ketika kita mendiskusikan ekonomi Islam kontemporer. Nah, jadi begitu. Ini juga nanti akan menjadi bahan presentasi Anda. Ya. Saya akan memberikan nama-nama ilmuwan ini untuk ya didiskusikan ya apa kontribusi mereka, apa teori-teori ataupun pemikiran ekonomi mereka. Ya mungkin demikian perkembangan ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Silakan jika ada ingin yang didalami lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.